4 tahun lalu, Ahmad keluar dari kampungnya di Tuba. Karena harga getah karet terjun bebas ke harga 2.500 yang awalnya harganya 14.000. Seperti pula yang dilakukan mayoritas orang Tuba, Ahmad dan ayahnya pergi ke daerah lain untuk mencari kerja. Ayahnya pergi kota lain, bekerja sebagai buruh bangunan. Sementara atas saran kawannya, Ahmad bekerja sebagai buruh di kota ini dan tinggal di luaran. "Bang, kipas itu kapan matinya? Bising sekali," loh Ahmad. Ia bertanya kepadaku tentang exhaust fan pabrik sepatu yang tidak pernah mati. Aku cukup dekat dengannya. Pada tahun pertama ia tinggal di kota ini, ia beberapa kali memintaku untuk mengantarnya ke mall. Ahmad tampak takjub dengan barang-barang yang dijual di sana. "Bang, ini kan merek sepatu yang dibuat di pabrik. Ini mahal banget. Saya loh yang lem solnya ini." Kami hanya melihat-lihat. Ahmad tidak mampu membeli apapun di sana. Aku memarkir motorku di parkiran belakang mall itu. Ahmad tampak menatap sinis pada mall itu. Lebih tepatnya menatap exhaust fan yang menderu. "Kenapa letak kipas itu selalu di belakang?" tanya Ahmad. "Kenapa letak kipas itu selalu di belakang? Sementara di belakang ada rumah-rumah yang berjajalan." Luaran adalah daerah padat penduduk yang terpencil yang terletak di belakang pabrik sepatu. Tembok belakang pabrik itu berseberangan dengan gerbang kontrakan ini. Hanya dipisahkan jalan sempit. Suara exhaust fan itu memang lantang. Pada masa awal aku tinggal di sini, suara bising exhaust fan itu sampai masuk ke mimpiku. "Gila, suaranya sampai ke mimpi," protes Ahmad. Ahmad sering bercerita tentang kampungnya di Tuba, seolah hanya itulah yang dapat ia banggakan. Di kampungnya dulu, ia bekerja sebagai penyadap karet. Keluarganya memiliki lahan yang dapat dikatakan tidak terlalu luas. Namun, lahan itu berhasil menghidupi Ahmad dan ayahnya. Di kebun, ia mendengar suara gesekan ranting belaka atau suara nyamuk yang menyerangnya. Satu-satunya musuhnya di sana. Ya, kadang ada suara knalpot brong juga milik pemuda kampung. "Kau hancurkan pabrik itu, dia bakal mati," kataku setengah bercanda. Pada kerusuhan buruh 1,5 bulan lalu, seperti saat Don Quixote melawan kincir angin, aku melihat Ahmad melempar batu ke arah exhaust fan itu. Namun, batu itu tak mampu menghancurkannya. Ya, serikat buruh menuntut tunjangan hari raya. Perusahaan tidak memberikan THR kepada pekerja kontrak, berlandaskan pada surat perpanjangan kontrak kerja yang telah ditandatangani sebelumnya. Ahmad dan buruh kontrak lainnya melalui serikat buruh menentangnya karena tidak sesuai dengan undang-undang dan menuduh bahwa perusahaan telah menipu para buruh kontrak. Demonstrasi dilakukan beberapa kali, namun demonstrasi akhirnya terhenti. Para pemimpin serikat buruh tidak ingin melanjutkan tuntutan karena posisi mereka lemah secara hukum. Anggota serikat buruh yang berstatus pekerja kontrak, termasuk Ahmad, tidak akan menerima THR tahun ini. "THR tahun ini untuk saya pulang, Bang. Sudah 4 tahun saya tidak pulang. Bapak saya pun akan pulang tahun ini. Rindu sekali sama Bapak. Bagaimanapun, kami harus memperjuangkannya, Bang." Ahmad dan para buruh lainnya tidak puas dengan keputusan serikat buruh. Mereka kembali berdemonstrasi tanpa dipimpin oleh pengurus serikat buruh. Alhasil, aksi berubah menjadi kericuhan dan kemudian bereskalasi menjadi kerusuhan. Pada hari itulah aku melihat Ahmad melempar batu ke arah exhaust fan itu.
Pada hari itu pula, Sep dengan seragam satpamnya malah duduk dan minum kopi di teras platnya. Perusahaan memutus kontrak para buruh yang dituding sebagai provokator. Ahmad adalah salah satu yang tertuduh. Entah Ahmad beruntung atau tidak, kasus kerusuhan itu tidak dibawa ke polisi. Bersamaan dengan kabar PHK, para pemimpin serikat mendapat motor Honda Revo terbaru. "Motor baru, Bang?" tanya Ahmad kepada Deng, pemimpin serikat buruh yang juga tinggal di kontrakan luaran. "Ya, motor inventaris. Aku pinjam lah, Bang, buat mudik. Bapakku juga mau pulang tahun ini. Bisa?" "Ya, kau mudik motor tak balik. Lagi pula kau bukan anggota serikat lagi." Aku kira sejak saat itu Ahmad tidak percaya dengan serikat. Dan sejak saat itu Ahmad menarik diri dari orang-orang. Lebih-lebih saat Ahmad mendengar kabar tentang kelicikan yang dilakukan para pemimpin serikat buruh. Dan sebuah kabar buruk datang dari kota lain. Ayahnya meninggal karena tertimpa coran yang belum kering. Seorang mandor meminta ayahnya melepas kasut pada coran itu. Sesuai rencana, tahun ini ayahnya Ahmad pulang. Hidup adalah hukuman, gumam Ahmad suatu hari sebelum ia bunuh diri.